teman-teman, kembali lagi bersama saya, Febianti Valencia dari G. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berada di laboratorium dan cara menggunakan tabung reaksi dengan benar. Langsung saja ya kita ke materinya. Pastinya, kalau berbicara tentang laboratorium adalah suatu tempat staf, pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia dan alat-alat laboratorium. Dalam melaksanakan praktikum di laboratorium, yang perlu kita perhatikan, yang pertama, sebelum memasuki ruang laboratorium, praktikan sudah mengenakan jas lab. Selanjutnya, yang kedua, praktikan sudah mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga, praktikan diharapkan menggunakan sepatu dan sarung tangan untuk mencegah agar jika ada zat yang tertumpah tidak kontak langsung dengan bagian tubuh praktikan. Selanjutnya yang keempat, praktikan tidak diperbolehkan makan, minum di dalam laboratorium atau selama praktikum berlangsung. Selanjutnya, praktikan tidak diperbolehkan bersenda gurau atau bermain-bermain saat praktikum dilaksanakan. Selanjutnya, praktikan bertanggung jawab atas peralatan yang dipinjamnya, kebersihan meja masing-masing dan lantai sekitarnya. Selanjutnya, yang ketujuh, setelah menggunakan reagen, praktikan wajib meletakkan kembali pada tempat semula. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, jika akan meninggalkan atau selesai melakukan praktikum, praktikan mengembalikan alat-alat dan bahan-bahan yang telah digunakan dan membersihkan ruang laboratorium, dan memberitahu kepada dosen atau asisten jaga setelah selesai praktikum. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai cara untuk menggunakan tabung reaksi. Nah, tabung reaksi biasa kita lihat itu ada yang terbuat dari plastik dan juga ada terbuat dari kaca. Biasanya dia berbentuk huruf U yang besarnya kira-kira seukuran jari orang dewasa. Nah, dibuat seperti itu supaya dapat terlihat oleh peneliti atau analisis untuk melakukan proses reaksi kimia. Tabung reaksi juga dibuat atau dirancang agar supaya dia bisa tahan panas, agar ketika proses reaksi kimia dengan panas tidak mudah pecah. Fungsi dari tabung reaksi antara lain sebagai wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedua itu untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil tentunya. Dalam tahap pemanasan bahan kimia yang memakai tabung reaksi, terdapat dua cara. Yang pertama, kita ambil gelas kimia, lalu kita isi air di dalamnya, lalu kita masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia tersebut. Lalu kita panaskan di atas kompor atau menggunakan kaki 3 dan pembakar spiritus. Dan cara yang kedua itu, kita menggunakan penjepit tabung, lalu kita bakar tabung tersebut di atas api. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih.